Berikut adalah beberapa macam bentuk syukur. Menyadari kekurangan diri dalam bersyukur. Ini termasuk bentuk syukur ya. Anda orang bersyukur, orang ini sadar bahwa dirinya kurang bersyukur. Nah, kalau kita bilang, oh saya sudah bersyukur, namanya belum bersyukur. Jadi mau tahu, kita mau mengecek diri kita ini, aku ini bersyukur lah. Allah suruh aku bersyukur, kalau tidak bersyukur maka aku ini orang yang kafir dari nikmat. Nah, cara memeriksa diri kita bagaimana? Apakah kita mau nanya orang, aku ini bersyukur? Nah, dari sifat ini kita sadar bahwa kita kekurangan diri dalam bersyukur. Dia terus mengatakan, aku tidak punya syukur, aku harus bersyukur terus itu. Kurang bersyukur, aku ini kurang bersyukur, aku ini kurang bersyukur, aku ini kurang bersyukur. Padahal Allah ngasih nikmat banyak, nikmat mata, nikmat telinga. Nah, hamba inilah yang bersyukur. Ini hamba bersyukur namanya. Karena dia sudah tahu sama dirinya bahwa kurang bersyukur. Akhirnya dia menuntut dirinya bersyukur. Tapi kalau orang yang sudah merasa aman, bahwa merasa dirinya sudah bersyukur, wala ya'manu makrullah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman daripada makarnya Allah tadi. Lupa diri dia sudah bersyukur sedikit, angkanya bersyukur sudah banyak. Angkanya sudah bersyukur. Padahal dia kurang syukur. Ini orang sudah termasuk golongan orang yang rugi hidupnya rugi. Kalau pengen untung, kita harus merasa kurang terus. Kurang apa? Kurang bersyukur. Sama terus seperti orang sama harta, kurang terus. Dan kita sama harta ini harta hidup, sesuatu yang Allah bagi. Kalau kita bersyukur, Allah tambah lagi. Nikmatnya, barokahnya, semuanya, semua ditambah sama Allah. Memang Allah sudah jadikan jalan hidup orang yang ditambah rezekinya, ditambah nikmatnya, dan tidak bisa dengan kasat mata. Itu mereka bersyukur. Dan syukur kemarin apa kita sudah tahu, meletakkan nikmat itu di tempat. Itu arti syukur kemarin kita pelajari. Meletakkan nikmat itu di tempatnya. Air, kita bersyukur sama air, kita letakkan air ini di tempatnya. Di mana air di tempatnya? Untuk minum, untuk kebersihan. Namanya hamba bersyukur. Kalau alhamdulillah, itu namanya pujian syukur kita tadi, kita memuji Allah karena kita bersyukur. Tapi arti syukur sendiri kita dengarkan kemarin, apa itu? Mereka hamba-hamba Allah yang telah memuji Allah, menikmati dunia ini dengan apa? Meletakkan nikmat itu di tempatnya. Jadi arti syukur adalah meletakkan nikmat di tempatnya. Dapat ada rezeki, anaknya senang, istri senang, keluarga senang dengan rezekinya. Diletakkan di tempatnya. Kalau sudah tidak diletakkan di tempatnya, ini hamba mubadir, tidak bersyukur dia. Nah, jadi mau tahu tandanya sudah ada sama kita, hamba yang bersyukur yang Allah janjikan akan diberikan rezeki, diberikan nikmat, ditambah nikmatnya. Mungkin kadang-kadang dapat rezekinya biasa, tapi barokahnya yang nambah, pahalanya yang nambah. Di akhirat ini rezeki tulisannya seperti di dunia biasa saja, tapi di akhirat besar tulisannya. Jadi tidak bisa diukur dengan mata kepala kita penambahan nikmat dan rezeki itu, karena maknanya luas benar, bukan cuma di duit. Kalau cuma di duit kecil. Dan juga memohon ampunan Allah karena kurang bersyukur. Ya Allah, minta ampun sama Allah dia. Ini tanda orang bersyukur. Apalagi ya Imam, menyadari bahwa rasa syukur termasuk salah satu anugerah Allah. Dia sadar, aku bisa bersyukur ini jikalau Allah anugerahkan. Kalau tidak, aku tidak bisa bersyukur sama Allah. Ya Allah, berikanlah sifat syukur kepada aku. Dia tahu bahwa syukur ini pemberian Allah.
Dan nama Allah ya Syakur, nama Allah ya Syakur. Apa arti Allah? Allah syukur, Allah berterima kasih sama kita, bukan. Artinya Allah kalau bersyukur kepada hambanya, Allah membalas kebaikan hambanya. Artinya tidak ada satu kebaikan pun yang dilakukan hambanya kecuali Allah balas. Itulah arti syukur di sifat Allah. Bukan Allah ini berterima kasih sama kita, akan tetapi Allah adalah zat sang pemberi balasan kepada hambanya yang berbuat baik. Jadi harus kita menyadari bahwa sifat itu sendiri dari Allah. Jadi kita minta Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang bersyukur, ya Allah. Kalau sudah jadi hamba yang bersyukur, beruntung kita. Cuma orang yang untung yang jadi bisa bersyukur ini. Orang yang Allah sayangi, orang yang hidupnya penuh barokah, penuh anugerah, bisa bersyukur. Tapi kalau sudah tidak ada syukur, tidak akan bisa. Lah seperti kita dengarkan komentar tadi malam, orang kalau sudah diberi sifat rakus, tanda orang ini tidak akan bisa dekat sama Allah. Karena hidup dia targetnya dunia terus, dunia lagi, dunia. Bagaimana nambah harta ini. Lah auliya sholihin, mereka mewasiatkan semuanya. Kalian harus hidup punya target. Sudah dapat target kalian, sudah. Karena kalau dunia ini dikejar, tidak akan bisa ngejar Allah kalian. Tidak akan bisa ngejar Allah. Tidak habis-habis dunia ini. Nabi Adam sudah masuk dalam surga, dibisiki. Kalau kau pengen abadi, setan tidak senang kalau kita tenang. Setan tidak senang kalau kita sudah cukup, sudah bersyukur sudah. Nah, tidak mau dia. Dibuat dibisikan supaya kita mau lagi, mau ini. Sudah di tengah surga, kelas Nabi ini. Waswasalahum syaitan, dibilang, maka syaitan membisiki mereka. Allah subhanahu wa ta'ala nahakuma rabbukuma antilkuma syajarah. Tidaklah Allah melarang kalian untuk makan buah makanan pohonan tersebut, kecuali Allah tidak mau kalian ini hidup selama-lamanya di sini. Wa qasamahuma. Setan sampai bersumpah saya. Kalian kalau makan buah huldi ini kalian selamat. Nah, surga sudah senikmat itu aja, kalau sudah ada rasa mau lagi rakus, makan buah huldi karena pengen nikmat lagi. Kelas Nabi. Jadi itulah para ulama bilang, sembah Allah dengan sembah surga. Ingat, tujulah Allah. Allah lah segala-galanya untuk kita. Tidak perlu nunggu masuk surga, kita di dunia sudah masuk surga. Kalau dekat sama Allah, nikmat hidup. Tapi Abdullah Haddad bilang, kami kalau misalnya penduduk surga itu nikmatnya seperti yang kami dapatkan sekarang ini di dunia, sudah fa'innahum fi 'aisyin thayyib. Sesungguhnya mereka sudah hidup dalam kehidupan yang penuh kebahagiaan. Orang kalau sudah sama Allah, tidak pikir lagi ini dunia di mana, tidak ada lagi dunia sudah. Jadi Allah. Ini dunia ujian semuanya, ingat nafsu kita ujian, itu ada di diri kita sendiri, dia bisikin terus kita. Tapi kalau sudah kena sifat rakus, itu hukuman sudah. Nah, para aulia pengen semuanya, dan siapapun yang berjalan di dunia ini harus punya target. Target hidup saya sudah. Saya dapat uang 10 miliar, sudah, setelah itu saya tak mau terlalu mencari uang. Datang dari Allah, subhanallah. Allah ini kadang-kadang ketika kita sudah punya target, di situ dunia ngejar kita. Tapi kita sudah tidak ngejar lagi. Itulah orang bilang orang ini sudah dikejar dunia. Kenapa? Karena dia sudah mentargetkan, aku sudah cukup segini. Ketika datang ini, ya Allah, ini rezeki kau datang terus. Itulah berkat syukur kita. Karena kita sudah buat target. Belum tentu kita banting tulang kita dapat. Belum tentu kita lobby sana, lobby sini. Banyak orang setelah dia istirahatkan diri kita, sudah aku bersyukur sekarang. Di situ mulai datang lagi, rezeki ini, rezeki dari sini, rezeki zahir, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Tidak bisa dia ngomong lagi sampai. Tapi dia melayani uang rezeki tersebut sudah dengan apa? Dengan santai, tidak ada mikir terlalu. Ini bukan target saya yang datang, tapi Allah beri terus. Karena bersyukur, itulah harus punya target. Kalau tidak punya target, tidak bakal bisa dekat sama Allah. Mau lagi ini, mau lagi ini, mau lagi ini. Sampai surga pun tetap mau kita. Tapi kalau sudah punya target, tenang kita. Wah sudah,
Oh si fulan itu masih punya rumah 10, kamu nggak pengen punya rumah 10? Nah, saya target saya sudah cukup. Sisanya anak saya yang berjuang suruh. Saya mau ngambil surga, mau dekat sama Allah. Ngapain dekat sama Allah subhanallah. Jadi ya yang penting saya pagi ke pasar, habis ke pasar pulang, karena saya memang pedagang. Baca wirid, hadir majlis, mengurangi kegiatan. Ternyata dengan dia mengurangi kegiatan-kegiatan ini malah jadi. Ini jadi, subhanallah. Tanahnya dibeli orang mahal lah. Banyak kita lihat ya. Termasuk di zaman-zaman sahabat. Sayyid Abdurrahman bin Auf ketika dia berjuang benar, ketika dia sudah buat target, sudah dia bersyukur, datang ini. Hartanya Abdurrahman bin Auf itu kalau dihitung sekarang berapa? 70.000 triliun. Siapa yang punya uang 70.000 triliun? Kata para ulama sekarang ini nggak tahu benar apa enggak. Tapi mereka menghitungnya begitu. Kalau dibuat teruskan sekarang dengan uang sekarang 70.000 triliun. Abdurrahman bin Auf tidak ngurusnya. Datang sendiri, diurus sama Allah. Tiba-tiba ini ada yang amanah, ini amanah, semuanya jadi amanah orang. Tapi kalau sudah kita rakus, semua bisa jadi tidak amanah. Bikin pusing kepala semuanya. Disuruh ini mimpi, tidak bisa melihat. Suruh ini nipu, ini muter ke sini, putar lagi. Akhirnya, anak sibuk tidak bisa sholat. Anak sibuk tidak bisa sholat duha. Anak sibuk tidak bisa berzikir. 15 menit aja suruh khusyuk tidak bisa. 15 menit saja kamu khusyuk. Tak bisa, dia masih sibuk. Ada kawan ini. Baca 100 kali sholawat, urun sibuk 100 sholawat tidak bisa. Sholat 2 rakaat sampai tidak bisa. Nah, gara-gara rakus. Orang kalau sudah rakus, tapi kalau orang sudah punya manajemen waktu, udah saya begini. Mau bagaimanapun terserahlah. Ini dunia tak bakal nyasar, rezeki tak bakal nyasar, jodoh tak bakal nyasar, semuanya. Tak bisa dipaksakan kerja begini. Tapi dijalani, buka ikhtiar, buka toko, buka ini. Nanti datang, lihat saja, tambah lagi kita istiqomah, berselawat, baca dalailul khairat. Nah, sebenarnya dunia ini tergantung pemberian Allah. Ada orang dibanting-banting dari atas ke bawah, dapatnya juga, na'udzubillah. Tapi orang kalau sudah kenal sama Nabi Muhammad, tidak terlalu capek hidupnya, percaya. Tapi memang duduk bersentuhan sama Nabi Muhammad. Awal sudah kita dengan biasa, tapi sekarang waktunya untuk bersentuhan. Duduk memang punya hubungan malam-malam di rumah. Ya Allah, ya Sayyid, ya Rasul. Ya Allah, kirim salam kepada Nabi Muhammad. Dekat. Hubungannya dekat lain sudah. Bersama hati yang kita bersentuhan. Tidak bisa ada di waktu-waktu. Di toko tidak bisa, di jalan tidak bisa bersentuhan, tapi bersolawat. Di rumah, di kamar sendirian, ada diambil 15 menit. Nah, nyambung sama Nabi. Nikmat hidup nanti diasah lagi, ada kenikmatan yang di luar itu lagi. Nah, itu lupa sudah kita sama dunia ini. Nyaman sama Rasulullah saja. Nah, dikumpulkan nanti sama Allah, sama Rasulullah di akhirat. Karena di dunia sudah dekat. Kalau kita ngurusin dunia ini, tidak bisa. Tambah lagi ngurusin pikiran manusia sebanyak-banyak ini. Harus punya target. Harus. Oh, target saya sudah, saya dapat uang setiap bulan 5 juta. Cukup. Tergantung orangnya. Ya. Kalau dia targetnya besar, capek dia carinya. Yang penting cukup kita lihat, tenang pikiran. Nah, itu buat target kita. Sepertinya ini lah. Ya Rob, minta dilancarkan, jalanin hidup, jalanin. Lebih dari target yang tadi. Kita bisa ibadah ketika masuk uang lagi. Mau masuk ini 10 juta. Padahal target kita 5 juta. Yang Allah kirimkan 10 juta. Kita bilang, sudahlah 5 juta sudah. Ya sebentar. Saya mau sholat dulu, istilah kata gambarannya. Nah kita urus sudah ini. Ini maksa datang, nggak bisa. Kalau sudah Allah tulis, kita pasti mau datang semuanya. Nah memang menjalaninya harus punya iman, harus yakin, harus percaya, dan tidak boleh tidak bersyukur. Nah, kalau sudah Allah berikan pikiran kita begitu dan jalan hidup kita itu begitu, selamat namanya. Tapi kalau sudah jalan kita hidupnya, pikiran kita cuma mau nambah lagi, rakus dengan kehidupan ini, padahal apa juga yang mau dicari, makan duduk sepiring juga, nggak bisa juga memaksakan diri. Nah, tanda kita ini tidak akan bisa dekat sama Allah.
Kenapa? Karena memang sudah dunia yang di kepala kita ini. Kita sudah masuk di jurang dunia. Bekerjalah, berjuanglah, tapi harus ada target. Habis dapat target, berjuang nggak? Tetap berjuang, namanya target ini kan dijalanin terus. Tapi sudah ada waktu untuk ibadah. Saya kalau sudah dapat ini, jam segini saya begini, jam segini saya begini, jam segini saya begini. Nyaman ibadah kita, bertambah waktu ibadah kita. Ini target nanti kita dapatkan lebih daripada, kenapa? Inilah yang bersyukur. Inilah lawan hamba yang bagus. Nikmatnya kadang-kadang nggak berbentuk duit, kenikmatan hidup, tenang, hidup ini tidak ada masalah hidup. Tapi ada orang punya duit, tapi sepertinya dia berpikir ini masalah. Tanah dia yang sudah beli jadi masalah semuanya. Bagaimana jaga tanah, bagaimana jaga rumah. Berharap nambah toko, nambah enak hidup, enggak, tambah stres. Musuh saya, sekarang ini tambah banyak bisnis, enggak bisa saya kerja ini itu. Orang biasanya tambah banyak bisnisnya, tambah santai mestinya. Itu nambah rezeki namanya. Tambah santai, tambah nikmat, tambah tenang. Ini enggak, tambah bingung, tambah stres. Umur menambah, yang bertambah beban. Bersyukurlah. Harus kita mulai dari sekarang target kehidupan itu. Supaya ada muncul, arti kehidupan. Baru hidup ini kita jadikan tempat ibadah. Dunia ini memang sudah kita jadikan ini tempat ibadah, sudah bukan tempat kita. Ini tempat aku melihat kebesaran Allah. Sendi-sendi kehidupan ini semuanya lahir dari anugerah Allah. Semuanya tidak ada yang bisa lepas. Satu debu aja tidak bisa lepas. Nah kalau Allah sudah kenalkan yang punyanya dunia ini sudah mau dekat sama kita, dengan apa? Dengan diberikan pemikiran tadi. Sudah menjadikan akhirat adalah target besar kita. Sudah menjadikan dunia ini, dunia ini cukup, aku mau mengejar akhirat. Nah inilah dinamakan dunia yang akan mengantarkan ke akhirat. Tapi kalau dunia bilang, sibuk saya, tidak bisa. Hadir majelis tidak bisa, sholat subuh tidak bisa, ke masjid tidak bisa. Ini namanya sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah. Inilah dunia yang dilaknat. Jangan sampai apa yang kita miliki ini terlaknat. Tergantung kita. Berkata radhiyallahu anhu, rendah hati akan kenikmatan yang ia miliki dan dalam menggunakannya. Nah, tanda syukur juga. Apa tanda syukur? Rendah hati dia akan segala kenikmatan yang ia miliki dan dalam menggunakannya. Ada nikmat yang dia dapat, tapi dia dengan rendah hati. Itu tanda kita bersyukur. Punya mobil mewah, Allah berikan mobil mewah, tapi hatinya rendah, hatinya ada sombong. Dia menikmati kenikmatan itu bukan dengan sombong. Nah, tanda bersyukur. Tanda hamba yang bersyukur. Malu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah atas darinya. Malu menghitung nikmat Allah. Ya Allah, alangkah banyak nikmatnya. Mata, telinga, malu sama Allah. Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Kalau kalian mau hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Wallahu a'lam. Ini sedikit-sedikit tapi Masya Allah, dalamnya sayang kalau tidak dikupas ya. Kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'anallahu bi umumihi fid dharain amin. Terkadang timbul kata-kata kotor dari sebagian orang-orang bodoh. Tatkala dikabari kelahiran anak perempuannya, tatkala lahir anak perempuannya sendiri atau orang lain, yang mana ucapan ini menunjukkan kebenciannya terhadap anak perempuan dan ketidakrelaannya sebagaimana mestinya. Inilah perkara yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini hampir mengenai sifat orang-orang jahiliyah
yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, "Idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun." Yang artinya, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka hitamlah merah padamlah wajahnya, dan ia sangat marah, ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, sungguh alangkah buruknya apa yang mereka lakukan itu. Jadi seorang mukmin yang bertakwa hendaknya menjauhi hal ini, yaitu membenci anak perempuan, apalagi menghinakannya, dan lebih mendahulukan anak laki-lakinya daripada anak perempuannya, karena ia tidak akan tahu terletak kepada siapa keberkahannya dan kebaikan baginya. Hendaknya bagi orang yang ingin menikah untuk memilih calon istri yang taat, beragama dan salehah, meskipun ia seorang fakir dan tidak terlalu cantik. Baginda Nabi Muhammad SAW telah menganjurkan untuk memilih wanita yang kuat agamanya. Hal ini sebagaimana dalam sabda beliau SAW, "Fadfar bidatid din taribat yadak." Pilihlah wanita yang taat, beragama, niscaya engkau beruntung. Jadi kurang baik apabila seorang menikahi seorang wanita karena hartanya dan kecantikannya semata. Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tuzawwijun nisa li husnihinna fa'asa husnuhunna yuridan ayyurdiyahunna wa la tuzawwijuhunna li amwalihinna fa'asa amwaluhunna an tudriyahunna walakin tazawwajuhunna 'ala ad-din." Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikan mereka, sebab bisa jadi kecantikan mereka itulah mencelakakan. Janganlah kalian menikahi karena harta benda mereka, sebab bisa jadi harta mereka itulah membuat mereka sombong. Akan tetapi nikahilah mereka atas dasar taat beragama. Karena siapa yang sengaja tidak menikah karena sibuk mencari ilmu atau beribadah dan menjauhkan diri dari urusan duniawi, di samping ia memang tidak memiliki kecondongan hati kepada kaum wanita, maka ia diperbolehkan untuk tidak menikah dan tidak berdosa. Sikap inilah yang diambil oleh sebagian ulama dari kalangan salaf maupun khalaf. Dalam sebuah riwayat, Imam Nawawi tidak punya istri, banyak para imam, bahwa ketika salah seorang dari mereka ditanya, "Wahai imam, mengapa engkau tidak menikah?" Kemudian ia pun juga, "Bagaimana aku akan menikah? Ketahuilah bahwa aku sendiri tidak mampu mengurus diriku. Mana mungkin aku akan membebani diriku untuk mengurus orang lain lagi. Aku tanggung jawab." Ya. Ada lagi yang ditanya dengan pertanyaannya yang sama, lalu dia menjawab, "Andaikan aku mampu untuk melepas diriku, pasti aku akan melepaskannya." Dalam kesempatan lain, Imam Bishr bin Haris Al-Hafi radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh beberapa orang yang bertanya, "Kenapa ia tidak menikah? Sesungguhnya orang-orang membicarakanmu. Mereka mengatakan, mengapa engkau telah meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW?" Maka beliau pun menjawab, "Sampaikan kepada mereka bahwa ia sedang sibuk dengan urusan yang fardu." Nikah sunnah dibilang, ini saya sibuk sama urusan yang wajib. Takut nanti anak tidak terurus, ini tidak terurus. Karena orang sibuk sama ibadah. Menurutku, bagi yang ingin menikah, maka hendaknya ia menikah dengan niat untuk menopang urusan agama dan akhiratnya. Barang siapa yang tidak ingin menikah, maka hendaknya ia meninggalkannya dengan niat memelihara urusan agama. Ada niat juga, kalau tidak ada niat, nggak boleh. Falaisa minna, Rasulullah bilang, bukan golongan kami orang yang ikut sunnah kami.
dan lebih mementingkan keselamatannya. Tujuannya agar kalau ia menikah ataupun tidaknya, maka ia memiliki niat yang baik yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang tujuannya dalam menikah atau meninggalkannya hanyalah memperoleh materi dunia dan hanya mengikuti hawa nafsu belaka, Allah tidak mau nikah supaya bisa pacaran terus. Nah, ini sudah dosa. Nak menikah ingin menikmati masa muda terus, berarti ia telah jauh dari jalan yang benar dan tidak mengikuti jalan salafun sholihin. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberi taufik dan pertolongan. Sungguh tiada Tuhan selainnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu keberkahan terus untuk kita. Umur kita, sisa umur kita ini benar-benar kita dapatkan mustika yang Allah turunkan untuk umatnya, untuk hambanya, untuk Nabi Muhammad dan untuk hambanya. Dan Allah SWT berikan kita istiqamah. Allah tulis kita di buku orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, mencintai Allah dan Rasulnya, ahli istiqamah, ahli taqwa, dan Allah limpahkan kita dengan rezeki yang penuh barokah. Jadikan kita hamba yang bersyukur, hamba yang dijauhkan dari sifat rakus. Allah cabut di hati kita segala kekotoran jiwa dan pikiran kita. Allah bersihkan hati kita dan pikiran kita, dicahayai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rezeki kita barokah, anak kita barokah, kehidupan kita barokah, semua yang kita miliki penuh dengan keberkahan. Perdagangan kita barokah, ilmu kita barokah. Ini aku betul soal awal Allah dan Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.